Oke, selamat malam buat kita semua. Selamat malam, Selamat malam. Erika. Selamat malam. Syera. Selamat malam, Malam. Selamat malam, Joshua. Selamat malam, Jokenli. Malam ini kita mau belajar Alkitab sama-sama. Ya. Dan sebelum kita mulai belajar Alkitab, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah jaga kami sepanjang hari ini. Pada malam ini, hamba-Mu akan mengajar tentang Alkitab kepada teman-teman hamba-Mu di Zoom ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menuntun kami, memberkati juga jaringan yang kami gunakan agar dapat berjalan lancar, sehingga tidak ada hambatan dalam mempelajari akan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pada malam ini aku mau ajarin ke kita semua tentang penciptaan dunia. Penciptaan dunia, kita semua yang punya Alkitab maupun Alkitab, kita bisa buka di dalam Kejadian 1. Tentang penciptaan dunia. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Apa udah kelihatan? Tidak, Fael. Oke. Kita mau bahas tentang penciptaan dunia. Kita sama-sama buka di Kejadian 1 ayat yang pertama. Ya. Ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat Tuhan menciptakan alam semesta ini, terlebih dahulu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan pada saat awal penciptaan juga dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat yang kedua, bahwa bumi ini belum berbentuk dan kosong, dan juga Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, pada pekerjaan penciptaan yang Tuhan lakukan itu memiliki rentang waktu 6 hari penciptaan. Dan pertanyaannya, kira-kira apa aja yang Tuhan lakukan selama penciptaan itu? Apa saja yang Tuhan ciptakan di setiap harinya? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu penciptaan. Kita bisa lihat Alkitab kita di dalam Kejadian 1 ayat 3. Mungkin ada yang boleh bacain Kejadian 1 ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadinya. Oke, makasih buat makasih. Nah, tadi kita sudah melihat berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, pada ayat ini dikatakan jadilah terang. Seperti yang kita tahu, di mana ada terang pasti ada gelap atau bayangan, ya. Pada ayat yang keempat dikatakan Tuhan memisahkan terang dengan gelap, dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Seperti yang kita ketahui juga pada saat ini, Tuhan melihat semuanya itu baik. Tuhan melihat apa yang diciptakannya itu baik, dan itulah hari pertama. Nah, inilah pelajaran kita mengenai hari pertama pada penciptaan. Lalu sekarang kita masuk ke penciptaan pada hari kedua. Kejadian 1 ayat 9. Mungkin ada lagi yang boleh bacain Kejadian 1 ayat 9, ada di slide. Ya. Oke, Cia, bacain Cia. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering.
dan jadilah demikian. Makasih Cia. Nah, pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala, ya. Dibilang di ayat ke-9, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul dan pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Kira-kira beginilah gambarannya pada penciptaan hari kedua. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala dan menamai cakrawala itu langit. Seperti pada gambar ini, langit itu begitu indah sekali ya teman-teman ya. Dan pada hari yang kedua, saat Allah memisahkan air dan darat, Allah menamai bagian yang kering itu sebagai darat. Dan yang bagian yang terpisah dari air itu adalah darat, dan air berkumpul yang berpisah ini dinamakan laut. Dan tentunya Allah melihat bahwa ciptaannya itu baik. Kita juga sekarang dapat melihat bahwa laut yang Tuhan ciptakan itu indah. Bagi kita mungkin ada yang udah pernah pergi ke pantai, ya. Pergi ke pantai lalu merasakan akan indahnya ciptaan Tuhan yang telah Tuhan ciptakan di hari kedua, yaitu cakrawala. Dan sampai sekarang ada sebutan bagi orang-orang yang senang untuk menikmati matahari tenggelam sambil main gitar, sambil nyanyi-nyanyi, sambil bersantai, dan sebutan-sebutan orang itu kita kenal sebagai anak senja. Nah, anak senja. Pada zaman sekarang ini kita kenal sebagai anak senja, atau mungkin pada zaman dulu dibilangnya anak indie. Dan memang betul, langit sore itu emang begitu indah, ya. Dan memiliki keindahan tersendiri tentunya. Nah, aku bertanya, siapa di sini yang suka foto langit kalau sore-sore? Atau kalau misalkan golden hour kayak di gambar ini, langitnya warna oranye semua, lalu suka foto-foto. Oh, Elita ada. Elita resen tuh, dia suka foto-foto waktu langit senja. Dan emang inilah ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan di hari kedua. Tuhan menciptakan cakrawala. Dan kita dapat menikmati keindahan ciptaan Tuhan ini. Dan tentu saja langit senja ini jarang terjadi ya, karena nggak setiap hari itu cerah. Kadang berawan, kadang mendung, kadang hujan. Makanya orang banyak yang mengabadikan momen di mana ada langit senja yang indah ini. Nah, buat teman-teman semua, tadi itu pelajaran kita mengenai hari yang kedua tentang penciptaan cakrawala. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran di hari penciptaan hari yang ketiga. Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Nah, dalam ayat ini Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, dan juga supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Kita lihat pada gambar ini, ya, begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Dan dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan juga segala jenis tumbuh-tumbuhan berbiji dan menghasilkan buah-buah yang berbiji. Dan aku mau tanya buat kita yang hadir. Aku mau tanya, kira-kira apa manfaat tumbuhan buat manusia? Seperti yang kita tahu, fungsi tumbuhan itu adalah sebagai sumber oksigen, sebagai penghasil oksigen bagi makhluk-makhluk hidup, ya, sebagai sumber oksigen. Lalu, kira-kira gimana kalau nggak ada oksigen?
Gimana kalau nggak ada udara di bumi ini? Maka tidak akan ada kehidupan. Ya. Nah, itu fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua, yaitu sumber makanan. Sumber makanan bagi makhluk-makhluk hidup. Kita juga manusia memiliki sumber makanan dari tumbuh-tumbuhan tentunya. Nah, kalau di Indonesia itu sumber makanannya, makanan pokoknya itu padi atau beras ya. Mungkin kalau di Amerika atau di Eropa, mereka makan gandum. Gandumnya itu diolah jadi roti atau jadi sereal atau mungkin makanan-makanan olahan lain. Dan tentunya buat kita semua pasti dari kecil udah diajarin makan tumbuh-tumbuhan, makan sayur-sayuran itu memiliki khasiat kesehatan. Ya, orang tua zaman dulu bilang, ayo kita harus makan sayur, harus makan buah-buahan biar cepat besar. Waktu kita kecil dibilang gitu kan. Nah, tentunya makan tumbuhan dan sayur-sayuran itu memiliki khasiat yang lebih tinggi dan lebih besar daripada memakan makanan daging atau makanan olahan yang di pabrik. Dan buat kita semua, kita perlu tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan maksud yang baik. Tuhan juga menciptakan segala sesuatu memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Dan juga pastinya memiliki tujuan dan maksud yang baik juga. Nah, ini pelajaran kita mengenai penciptaan di hari yang ketiga, di mana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak, sangat beragam, dan juga tentunya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke penciptaan hari yang keempat. Penciptaan hari yang keempat. Nah, kira-kira apa yang kita pelajari pada hari keempat ini? Mungkin ada yang boleh bacakan Kejadian 1 ayat 14. Kejadian 1 ayat 14. Ada yang boleh bacain? Aku, Bang. Oke, Syara bacain. Oke. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Oke, makasih Syara. Nah, di Kejadian 1 ayat ke-14 ini, di situ menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang memisahkan antara siang dan malam. Dan melalui siang dan malam itulah, itu menunjukkan pembagian waktu. Mulai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Setelah kita baca ayat tadi, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk memisahkan siang dan malam. Ya, Tuhan menjadikan benda penerang matahari yang lebih besar untuk menguasai siang. Dan juga Tuhan menciptakan bulan dan bintang yang ukurannya lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Tuhan menaruh benda-benda penerang itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan memisahkan antara terang dan gelap, dan memisahkan antara siang dan malam. Nah, buat kita semua yang hadir, Tuhan menjadikan benda-benda penerang ini tentu juga dengan fungsi tertentu. Coba kita bayangin, gimana jadinya kalau misalkan sepanjang hari itu siang terus. Kalau siang terus, pasti nggak bakal enak. Kenapa? Karena orang-orang tidak bisa beristirahat. Karena siang terus. Orang kesilawan mungkin, atau bahkan kalau selalu terjadi siang terus, akan terjadi apa? Kekeringan. Lalu dalam siang hari tentunya orang melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, kalau kita bayangkan, kalau misalkan di dunia ini hanya ada malam doang. Kalau cuma ada malam aja, kita pun pasti terganggu aktivitasnya. Banyak aktivitas yang terganggu dan tidak dapat dikerjakan pada saat malam hari. Dan tentunya tumbuh-tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, ya. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa menghasilkan oksigen karena tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan matahari. Kalau tumbuh-tumbuhan nggak bisa menghasilkan oksigen, maka oksigen bakal berkurang dan akhirnya habis.
Nah, jadi karena alasan-alasan itulah dibutuhkan yang namanya keseimbangan agar manusia dapat beristirahat waktu malam hari dan dapat beraktivitas, dapat bekerja pada siang hari. Begitu juga dengan makhluk hidup yang lain. Mereka pun punya aktivitasnya sendiri pada siang hari dan juga membutuhkan istirahat pada malam hari. Dan dengan alasan ini juga dijelaskan dengan adanya siang dan malam, maka itulah yang menentukan pembagian waktu antara hari, minggu, bulan, pekan, bahkan tahun. Dan inilah yang dapat kita pelajari mengenai pelajaran kita di hari yang keempat, di mana Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang sebagai penerang bumi. Dan Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang dengan maksud dan tujuan yang baik. Dan inilah salah satu bentuk kasih Tuhan. Ya, salah satu bentuk kasih Tuhan kepada umatnya, maka diciptakan antara keseimbangan antara siang dan malam. Lalu pelajaran selanjutnya di Kejadian 1 ayat yang ke-20. Kejadian 1 ayat 20 akan saya bacakan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, dalam hari kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang hidup di dalam air dan binatang-binatang yang berterbangan di atas udara. Tuhan menciptakan segala jenis binatang laut yang besar maupun yang kecil, dan segala makhluk hidup yang berkeriapan dalam air, dan juga segala jenis burung-burung yang bersayap, dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Setelah melihat ciptaan Tuhan, setelah melihat ciptaan-ciptaannya, Banyak minum lah. Tuhan memberkati semua ciptaannya, dan Tuhan berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Dan kita bisa melihat ayatnya di Kejadian 1 ayat yang ke-22. Nah, kita lihat gambar ini ya. Sekarang kalau kita lihat ke dalam gambar yang sudah saya share ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan menciptakan begitu banyak sekali jenis burung-burung yang berterbangan di udara maupun jenis ikan-ikan yang berenang di dalam air. Dan ini adalah bukti bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Inilah bukti bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan menciptakan begitu banyak keragaman hayati, begitu banyak keragaman yang hidup di udara maupun yang hidup di dalam air. Kalau mungkin di antara kita ada yang pernah pelihara burung-burung hias yang kicauannya merdu-merdu ataupun ikan-ikan hias, ya, tentunya itu jadi kesenangan sendiri bagi yang memeliharanya. Nah, mungkin dengan memelihara burung-burung atau ikan-ikan itu menjadi kepuasan tersendiri ataupun bahkan sebagai penghilang stres, ya. Mungkin kalau kita udah lagi stres, lagi banyak kepenatan, dan akhirnya kita datang ke peliharaan-peliharaan kita itu. Kita lihat tingkah lakunya, kita lihat gerak-geriknya, dan otomatis kita pun jadi tenang, jadi senang, karena binatang ikan atau burung yang kita pelihara ini bentuknya lucu, tingkah lakunya lucu, ya. Dan buat teman-teman yang hadir di sini, kita dapat melihat bahwa begitu indah ciptaan Tuhan. Begitu indah ciptaannya, yaitu burung-burung di udara, ikan-ikan yang berenang di laut, dan kita pun patut mensyukuri. Kita patut mensyukuri karena Tuhan telah menciptakan semua binatang-binatang ini. Dan inilah pelajaran bagi kita mengenai penciptaan di hari yang kelima. Mengenai Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan sekarang kita akan masuk pelajaran kita di hari yang ke-6. Penciptaan hari ke-6, di mana Tuhan menciptakan binatang-binatang serta segala
jenis makhluk yang melata, makhluk berkaki 4, ternak, dan juga tentunya Tuhan menciptakan manusia. Kita bisa baca ayatnya di Kejadian 1 ayat ke-24. Kejadian 1 ayat 24, di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Nah, dalam ayat ini juga Tuhan mengatakan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, dan juga dikatakan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan binatang-binatang melata, dan Allah melihat bahwa semuanya itu, tentunya Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan di ayat selanjutnya, di Kejadian 1 ayat 26, kita baca di sini Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Menurut gambar dan rupa Allah. Kalau misalkan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta kita sendiri, itu tentunya adalah hal yang sangat luar biasa. Dan dengan tujuan supaya manusia berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan di bumi ini, yaitu apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan juga segala binatang-binatang yang hidup di bumi. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati mereka, dan juga Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah juga berfirman, lihatlah, aku memberi kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dan Tuhan juga memberikan kepada binatang-binatang di seluruh bumi, dan juga burung-burung di udara, dan juga binatang yang merayap di bumi, diberikan tumbuh-tumbuhan hijau untuk menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ya, dalam Kejadian 1 ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan makanan kepada makhluk-makhluk hidup yang diciptakan. Itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan yang diberikan kepada manusia maupun kepada binatang-binatang. Dan inilah kita lihat. Kita dapat melihat di gambar ini, inilah binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Di sini ada komodo, ada kerbau, ada siput, ada laba-laba, ada ayam, ada kucing, ada semua binatang-binatang di sini. Ya. Nah, binatang-binatang yang banyak sekali ini, yang begitu beragam, inilah hasil ciptaan Tuhan di hari ke-6. Binatang-binatang yang hidup di seluruh bumi. Dan Tuhan mengatakan bahwa manusia akan menjadi penguasa atas segala binatang-binatang tersebut. Dan tentunya Tuhan juga menciptakan kita manusia, seperti yang telah kita pelajari. Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita tentunya patut mensyukuri bahwa kita telah diciptakan. Artinya apa? Kenapa kita diciptakan? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, karena kasih Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan menciptakan kita. Dan kita dapat melihat juga di slide yang saya tampilkan ini, bagaimana begitu banyak keragaman di antara setiap manusia. Ada yang
Di sini kita lihat ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya pirang, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, rambutnya lurus, rambutnya keriting, matanya sipit, matanya belok, semuanya begitu beragam. Manusia pun diciptakan dengan keberagaman, ya. Dan begitu banyak keragaman yang Tuhan ciptakan itu menunjukkan bahwa begitu luar biasanya Tuhan, begitu maha kuasanya Tuhan, ya. Bahkan menciptakan begitu banyak keragaman yang mungkin tidak terpikirkan. Kita sebagai manusia tentu patut bersyukur, patut mengagumi akan luar biasanya Tuhan itu, ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan. Begitu banyak beragam. Kalau kita melihat dari segi sains, mungkin kalau binatang-binatang yang ada di seluruh bumi ini, mungkin jenisnya sampai jutaan jenis binatang-binatang, bahkan lebih, ya. Karena begitu luar biasanya karya Tuhan atas dunia ini. Tuhan menjadikan binatang-binatang, Tuhan menjadikan kita manusia, Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan. Dan itulah bukti bahwa luar biasanya, bahwa maha kuasanya Tuhan kita itu. Nah, tadi kita sudah membahas begitu banyak mengenai penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Dan Tuhan juga telah menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Lalu yang menjadi pertanyaan, setelah melakukan begitu banyak proses dari penciptaan tersebut, ya, apakah yang Tuhan lakukan setelah itu? Kita dapat membaca ayat terakhir yang menjadi pembahasan kita di dalam Kejadian 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita sama-sama baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Mungkin yang pegang Alkitabnya baca masing-masing, dan saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, setelah kita membaca ayat yang menjadi ayat terakhir pembahasan kita di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, di mana Tuhan akhirnya berhenti dari pekerjaan penciptaan yang dilakukannya. Tuhan berhenti dan memberkati hari ketujuh itu. Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Dan inilah yang menjadi teladan bagi kita manusia, bahwa kita pun perlu berhenti pada hari ketujuh. Dari setelah 6 hari kita bekerja, melakukan setiap aktivitas kita, melakukan setiap urusan dan pekerjaan kita, ya, di mana kita dapat memanfaatkan 6 hari waktu bekerja. Kita perlu melakukan yang namanya peristirahatan. Di mana kita beristirahat? Yaitu pada hari yang ketujuh. Seperti yang Tuhan lakukan. Setelah Tuhan melakukan penciptaan selama 6 hari, dan Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita, mengenai penciptaan yang telah kita pelajari ini, kita perlu mengetahui bahwa dunia ini dijadikan itu sangatlah penting, ya. Kita perlu mengetahui bagaimana dunia ini dijadikan, agar kita dapat mengetahui dan memahami betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah itu, betapa maha kuasanya dan betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita perlu mengetahui bahwa Tuhan kita itu begitu maha kuasa. Tuhan kita itu menciptakan kita. Kita tidak tercipta begitu saja. Kita tidak tercipta tanpa sesuatu kuasa dari Tuhan. Ya, apalagi pada zaman modern ini ada teori-teori yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari kera, ya.
Tetapi Alkitab telah menerangkan, Alkitab telah memberitahu kepada kita bahwa kita diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan inilah pembelajaran bagi kita pada malam ini. Kita belajar bahwa Tuhan itu begitu kasih kepada kita, Tuhan itu begitu agung dan begitu hebat, ya. Dan kita juga dapat belajar bahwa biarlah kita mengingat akan pelajaran kita pada malam ini, ya, pelajaran penciptaan ini yang sangat berharga, yang sangat begitu baik. Dan sebagai pembelajaran bagi kita, patutlah kita mensyukuri bahwa kita telah diciptakan di atas dunia ini, dan kita dapat melihat bahwa betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan kita itu. Dan inilah pelajaran yang dapat kita pelajari pada malam ini. Sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami sepanjang pembelajaran Alkitab yang telah kami pelajari ini. Biarlah melalui pelajaran ini kami dapat semakin mendekatkan diri lagi kepadamu ya Tuhan, semakin menyadari dan semakin mengetahui bahwa kami adalah umat-umat ciptaan-Mu dan Engkau menciptakan kami karena kasih-Mu. Engkau menjadikan langit, bumi, dan segala isinya karena kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada malam ini tidak berlalu begitu saja. Biarlah kami dapat mengingat akan pelajaran yang telah kami pelajari ini, dan biarlah kami dapat memetik pelajaran hidup dari materi yang telah kami pelajari ini, Tuhan. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Berkatilah kami sepanjang sisa malam ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.